laki sama laki kemudian menikah itu sejatinya dari kacamata Islam sendiri gimana itu Pak Rembar? Terima kasih. Jadi ini sebuah berita heboh yang muncul di media sosial. Ada duda dari Jember yang nikah di luar Jawa dengan pemuda. Yang ini berarti pernikahan terjadi antara dua orang sesama jenis, yakni sama-sama jenis laki-laki. Dalam pandangan Islam sudah jelas bahwa pernikahan ini bukan cuma sebatas tidak sah, tapi ini adalah dilarang, bahkan dikutuk dalam Islam. Dan ini dicontohkan kaumnya Nabi Lut. Jadi kaumnya Nabi Lut dulu dimusnahkan oleh Allah karena kebiasaan mereka pernikahan sesama jenis. Itu dalam pandangan Islam. Kemudian dalam pandangan hukum konvensional, bahwa di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di pasal 1 undang-undang ini ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pernikahan ini baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam pandangan hukum negara, hukum konvensional, pernikahan ini adalah tidak sah, bahkan dikutuk oleh agama karena ini tidak mencerminkan sunnatullah, bahwa laki perempuan itu secara sunnatullah adalah jodoh keduanya. Dan ini yang perlu difahami oleh semuanya. Maka pernikahan yang terjadi antara dua orang sesama jenis, baik dalam pandangan hukum agama maupun dalam hukum konvensional, ini tetap dinyatakan tidak sah, dan ini dilarang keras terjadi di Indonesia. Ya, makasih banyak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Menanggapi informasi tentang telah berlangsungnya pernikahan sejenis antara seorang duda yang berasal dari Kabupaten Jember dengan seorang pemuda asal Lombok, maka dalam hal ini praktek tersebut termasuk praktek yang dilarang. Pertama, praktek pernikahan sejenis itu dilarang oleh agama. Tidak satupun ada dalil yang bisa memberikan peluang pembenaran terhadap praktek pernikahan sejenis, malah yang ada adalah larangan. Dan hal itu termasuk dosa besar dan termasuk hal yang diharamkan. Jika itu dilakukan, maka berdosalah. Yang kedua, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga tidak bisa mengamini terhadap praktek pernikahan sejenis. Oleh sebab itu, kalau ditanya tentang hukum, baik agama maupun dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada
satupun hukum yang bisa melegitimasi praktek pernikahan sejenis tersebut. Oleh sebab itu, hendaknya segera mungkin bertaubat, tidak melakukan hal itu, kembali kepada jalan yang benar, baik sesuai dengan aturan syariah maupun peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, budaya dan adat kita juga tidak bisa mengamini praktek pernikahan sejenis. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada masyarakat untuk tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita, baik secara syariah, peraturan yang diatur dalam hukum agama. Yang kedua, dalam aturan undang-undang. Yang ketiga, budaya kita mari kita pertahankan supaya manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup. Perilaku pernikahan sejenis merupakan bagian dari perilaku yang menyimpang. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali melakukannya. Bu, benar Bu, Ibu sering kehilangan uang. Ya. Berapa Bu? 1.150.000. Waktu itu ditaruh di mana? Di lemari. Di lemari. Memang Banyak, bukan cuma saya, banyak. Sederetan ini. Dari lingkungan Iya. kok sampai menuduh tuyul Bu? Emang Ya ada yang siapa melihat? enggak tahu juga mau ngehilang enggak temu anunya itu. Nggak temu anunya. Iya, kalau maling kan diambil semua. Oh gitu. Iya. Totalnya berapa adanya? Punya Bu Anton 300, punya ini sebelah ini Andin 450, punya sebelahnya lagi Pak Dodi 300. Gitu ya. Jadi masyarakat memasang spanduk Iya. tuyul itu pasti. Masang banner tuyul supaya hati-hati habis hajatan. Habis hajatan Ibu. Iya. Oh. Iya. Pas terus ya. Malam Senin tetina parlo dinayong, malam Selasa teti dina malam Rabu. Mau dina benare jong, seket coba itu. Ya di sini nak, di kamar. Ini. masuk tak apa-apa. Oh. Enggak apa-apa. Ini Oh, taruh di tempat situ. tuannya, ya. Ini kita nasi dulu sih. Dikasih rambut, kasih popong, dikasih Mana, Bu? sebar. Ini tempatnya uangnya ini. Kasih rambut katanya, kasih bawang, kasih cabai, ini cabenya. Kemudian ini di Mumbulsari, terutama di dusun Kerajaan Lengkong, ini ada informasi bahwa masyarakat setempat itu sering kehilangan uang, Komandan. Dia mengaitkan dengan tuyul, Komandan. Bagi polisi sendiri gimana, Komandan? Melihat fenomena seperti ini gimana, Komandan? Ya, kemarin sudah kami memberikan edukasi pada masyarakat bahwa terkait dengan ada beberapa masyarakat yang hilang uangnya. Kami memang Babin menjelaskan bahwa memang informasinya karena ada tuyul. Tapi kami nggak percaya dan juga jelaskan pada masyarakat bahwa itu hanya suatu kepercayaan saja. Tapi untuk kasus pencurian uang ini juga sementara saat ini belum memang ada yang lapor. Namun
kami juga melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya uang yang nilainya antara 200 sampai 1 juta. Bahkan informasinya ada sampai 5 juta yang hilang. Masih kita lakukan lidik, Mas. Jadi kita lakukan lidik apa benar. Tapi saya berharap pada masyarakat terkait dengan itu adalah dari pihak polisi kita nggak percaya lah. Kita melakukan lidik. Komandan, nanti banner yang terpampang di gang-gang itu gimana, Komandan? Ada upaya untuk diturunkan atau gimana nanti, Komandan? Jadi supaya masyarakat tidak resah, saya mengharap warga menurunkan banner tersebut supaya tidak menjadi suatu pembicaraan yang sampai meluas ya.